Nah, guys, kembali lagi di channel Apri Sitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari sisi pekerjaan, asmara, keuangan, serta keadaan kehidupan kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi ataupun suatu gambaran terhadap diri kamu dengan beberapa aspek yang saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan ataupun suatu keputusan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi dibalik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini, saya juga mengingatkan kepada teman-teman apabila ketemu dengan channel saya agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi terhadap diri kamu. Kali ini guys, saya akan mengupas secara tuntas energi terhadap manusia yang telah meninggalkan diri kamu. Khusus satu hari ini, saya akan memberikan suatu video yang dimana video ini semuanya terkait terhadap manusia yang telah meninggalkan diri kamu. Baik secara energi, baik secara batin, dan situasi apa yang akan terjadi terhadap diri dia untuk kedepannya. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya serahkan terhadap pemikiran yang kamu miliki. Kita akan sama-sama melihat apa yang akan terjadi terhadap manusia yang telah meninggalkan diri kamu. Nah guys, kita langsung saja terhadap kartu pertama. Muncul kartu The Eight of Swords, di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini seakan-akan ada 8 pedang yang sedang menusuk terhadap satu energi, di mana satu energi ini saya lemparkan terhadap manusia yang telah mencampakkan diri kamu. Di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini seakan-akan berbicara ada situasi yang membuat diri dia berada di dalam situasi kebuntuan. Bisa saja kebuntuan ini berawal atau berasal dari perasaan, atau memang kebuntuan ini berasal dari pemikiran dia. Kalau saya menarik dari sisi pemikiran dia, untuk saat ini saya melihat dan merasakan di dalam situasi kekacauan. Sangat kacau dan sangat berantakan. Bagaimana kartu di bawahnya guys? Muncul kartu The Chariot. Kamu bisa melihat sendiri kemunculan kartu The Chariot ini antara hitam dengan putih, di mana kemunculan kartu The Chariot ini seakan-akan berbicara terhadap situasi di dalam pertengkaran, di dalam situasi perdebatan, di dalam situasi perselisihan. Nah, tadi saya sempat berbicara, ada yang membuat diri dia merasa buntu dalam kondisi pemikiran. Kemungkinan pemikiran dia merasa buntu karena memang diri dia dihadapkan di dalam kondisi pertengkaran. Mungkin pertengkaran ini berasal dari situasi pekerjaan dia, atau mungkin
pertengkaran ini berasal dari sisi materi dia atau mungkin pertengkaran ini berasal dari hubungan yang dia jalankan terhadap pihak lain. Kalau saya berbicara dari sisi lainnya, dengan kemunculan kartu Dekariot ini seakan-akan membuat diri dia harus mengubah situasi atau mengubah pola pemikiran dia, di mana ketika diri dia mengubah pola pemikiran dia harus bisa mengambil satu pilihan, baik secara pilihan hitam ataupun baik secara pilihan putih, di mana ketika diri dia mengambil satu pilihan agar bisa diri dia tidak lagi berada di dalam situasi kebuntuan. Dari kedua kartu ini guys, saya menarik satu kesimpulan bahwasannya ada suatu pemikiran agar diri dia terhindar dari situasi yang tidak nyaman. Kita lihat kartu di bagian keduanya. Muncul kartu Nine of Cups. 9 cawan yang berada di atas kepala seseorang. Kalau saya menarik satu cawan saja terhadap kemunculan kartu ini, di mana seakan-akan saya melihat di dalam situasi pemikiran terhadap manusia yang telah mencampakkan diri kamu, dia harus bisa mengambil satu pilihan agar menerima suatu target sesuai dengan keinginan dia. Dia harus bisa mengambil satu pilihan agar rasa kestabilan tersebut berada kembali di dalam hidup dia. Dia harus bisa mengambil atau mengubah pemikiran dia agar apa yang dia inginkan sesuai dengan ekspektasi dia. Karena ketika diri dia tidak mengubah sesuai dengan apa yang dia inginkan, secara otomatis dia pun akan berada di dalam situasi Dekariot ini, di mana kemunculan kartu Dekariot ini berunsurkan air, berlambangkan 3 zodiak, Pisces, Cancer, dan Scorpio. Kalau saya menarik dari sisi zodiak Piscesnya, kemungkinan ada sesuatu hal yang sedang dia sembunyikan, di mana ketika diri dia menyembunyikan hal tersebut, mau tidak mau dia harus bisa membuat hal tersebut membuat diri dia merasa nyaman. Kalau saya menarik dari sisi zodiak Cancernya dan mengkaitkan terhadap ketiga kartu ini, saya melihat ada yang membuat perasaan dia berada di dalam situasi sangat sensitif, di mana kesensitifan itu timbul dari rasa pertengkaran, di mana rasa kesensitifan itu pun timbul dari rasa kebuntuan, di mana rasa kesensitifan itu timbul dari rasa kekecewaan. Kalau saya menarik dari sisi zodiak Scorpionya, terhadap kemunculan ketiga kartu yang saya pegang ini, yang membuat diri dia harus bisa mengambil satu pilihan untuk menerima suatu kestabilan di dalam hidup dia dan menghindari rasa kebuntuan tersebut, karena memang ada satu energi yang berada di samping dia hanya untuk memberikan suatu kemanipulatifan ataupun suatu kebohongan yang sangat besar. Kalau saya tidak menarik dari sisi zodiak, ketiga zodiak tersebut, dan menutup kedua kartu ini dan masih mengangkat kartu Nine of Cups, sebenarnya diri dia mengharapkan untuk mengubah situasi dia guys. Nah, bagaimana kartu di samping dari Nine of Cups? Muncul kartu pengkhianatan. Wow. Menginginkan kebahagiaan, menginginkan target sesuai dengan keinginan dia, tetapi dia pun melakukan suatu pengkhianatan di sini. Kalau saya berbicara dari sisi lainnya dan fokus terhadap energi yang berada di sekeliling dia,
Kemungkinan energi yang berada di sekeliling dia ada suatu permainan yang dilakukan untuk diri dia, di mana permainan itu hanya untuk berupa pengkhianatan, hanya untuk membuat diri dia berada di dalam situasi kebuntuan, hanya untuk membuat diri dia berada di dalam situasi pertengkaran. Ini dia guys. Kalau saya menutup kedua kartu ini dan masih mengangkat kedua kartu ini, bagaimana kartu selanjutnya? Wow, pengkhianatan yang dilakukan secara pertemuan. Ada satu energi yang telah melakukan suatu pertemuan di sini, di mana pertemuan tersebut telah memberikan rasa kenyamanan ataupun rasa kebahagiaan. Kemungkinan bisa saja pihak dari ketiga dia melakukan suatu pertemuan terhadap orang lain, yang dimana pertemuan tersebut membuat manusia yang telah meninggalkan diri kamu atau yang telah mencampakkan diri kamu merasa terhianati. Ini dia guys, dari ketiga kartu ini saya melihat satu energi telah menerima suatu kebahagiaan, di mana kebahagiaan tersebut berasal dari pengkhianatan. Kita lihat kartu ketiganya, apa yang akan terjadi untuk kedepannya. Muncul kartu The Hangman. Kepala di bawah, kaki di atas. Kemunculan kartu The Hangman akan menimbulkan satu energi untuk kedepannya, akan menerima suatu situasi di mana situasi tersebut akan membuat diri dia merasa ragu, akan membuat diri dia merasa labil untuk melakukan hal yang ingin dia lakukan untuk kedepannya. Kita lihat kartu di samping dari The Hangman. Muncul kartu The Death, berunsurkan air, berlambangkan 3 zodiak. Pisces, Cancer, dan Scorpio. Akan tetapi saya hanya bisa menarik dari unsur zodiak Scorpio-nya. Ada suatu kabar yang akan kamu terima di sini, di mana kabar tersebut bisa saja kabar duka atau memang suatu kabar di mana akan membuat diri dia merasa ditinggalkan atau merasa meninggalkan. Kartu The Death ini berbicara terhadap seseorang yang berhenti secara otomatis untuk kedepannya, baik secara materi, baik secara kesehatan, baik secara pekerjaan, ataupun baik secara bisnis ataupun usaha yang dia lakukan untuk kedepannya. Kalau saya mengkaitkan kemunculan kartu The Death dengan kemunculan kartu The Hangman, untuk kedepannya ada suatu perjuangan yang akan membuat diri dia merasa terhenti secara otomatis. Ini dia guys. Kita lihat kartu terakhir, muncul kartu Justice. Berunsurkan udara, berlambangkan 3 zodiak. Aquarius, Gemini, dengan Libra. Saya tidak fokus terhadap ketiga zodiak tersebut, tetapi saya fokus dengan kata Justice, di mana kartu Justice ini seakan-akan berbicara terhadap energi yang dia miliki untuk kedepannya. Dia akan menerima suatu karma, di mana karma ini akan berbicara terhadap suatu kabar. Kabar ini berupa kabar duka, kabar ini berupa suatu situasi yang akan membuat diri dia merasa ditinggalkan dan merasa meninggalkan. Karma ini juga akan membuat diri dia berbicara di dalam situasi pertengkaran. Karma ini juga akan membuat diri dia harus mengubah salah satu pemikiran dia. Karma ini juga akan berbicara terhadap diri dia untuk kedepannya akan menerima situasi kebuntuan. Karma ini juga akan berbicara terhadap diri dia situasi pengkhianatan. Karma ini juga akan berbicara terhadap diri dia
situasi yang harus diperjuangkan. Karma ini juga akan memberikan diri dia suatu kabar, di mana kabar tersebut pertemuan yang dilakukan oleh pihak ketiga yang berdampingan terhadap diri dia sudah melakukan suatu pertemuan terhadap pihak lain, di mana pertemuan tersebut merupakan suatu kebahagiaan. Karma ini juga yang akan memberikan diri dia di dalam situasi yang tidak menyenangkan. Dari beberapa kartu yang saya ambil, saya menarik satu kesimpulan yang akan terjadi untuk diri dia terhadap kedua kartu ini, guys. Kamu akan menunggu suatu kabar dari dia. Ini akan terjadi terhadap diri dia untuk kedepannya. Oke guys, sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.